Selamat siang bagi kita. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pembimbing PB2, pembimbing PB Pak. Untuk hari ini kita akan membahas topik surat Kolose 1-2 Tesalonika. Kiranya melalui pembahasan ini kita semakin mengerti, memahami tentang perjanjian baru. Selamat pagi bagi kita semua. Ya, tinggal Lince yang belum datang ya. Ya, tunggu sebentar Lince ya. Iya, Pak. Maaf, saya sedang di luar. Proses pembelajaran kita tidak terganggu adanya ya. Baik, sambil menunggu Ice, silakan kita mulai berdoa. Ice sudah masuk. Memimpin doa, salah satu dari kita memimpin doa. Ya, Pak. Terima kasih. Kami minta teman kami Sania untuk membawa doa kita. Sebelum memulai perkuliahan kita bersatu di dalam Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas cinta kasih-Mu. Engkau masih membangunkan kami di pagi tadi dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Bapa, hari ini kami ingin memulai kuliah kami Bapa. Kiranya tangan pengasihan Tuhan tetap memberkati kami Bapa. Engkau yang tetap mengajari kami Bapa, begitu juga untuk dosen kami Tuhan. Engkau yang mengurapinya Tuhan, Engkau yang membimbingnya agar apapun yang kami terima hari ini dapat kami mengerti. Bapa, banyak telah dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau yang tetap menghapuskannya agar kami tetap layak dikatakan sebagai anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ini kita akan membahas tentang topik surat Kolose, kemudian surat 1-2 Tesalonika. Nah, surat Kolose dan 1-2 Tesalonika
ini ditulis oleh Paulus, masih seperti kita ini, bahwa ini masih ditulis oleh Paulus. Kemudian tema yang diusung dalam surat ini ialah keunggulan Kristus. Dan di surat atau ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Nah itu tema utamanya, keunggulan Kristus. Jadi kalau nanti kita mencari di mana keunggulan Kristus, itu akan kita lihat dalam surat Kolose ya. Jadi kalau kita hendak ingin mencari di mana tertulis soal keunggulan Kristus, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kota Kolose, kalau kita lihat latar belakangnya, terletak dekat Laodikia di bagian barat daya Asia Kecil, kira-kira 160 km ke sebelah kota Efesus. Agaknya jemaat Kolose telah didirikan sebagai akibat 3 tahun pelayanan yang luar biasa dari Paulus di Efesus. Jadi ketika Paulus berada di Efesus 3 tahun lamanya, dia membuat pelayanan ke kota Kolose. Dan akhirnya di kota Kolose ini berdirilah sebuah jemaat. Nah ini akibat pelayanan Paulus yang luar biasa di kota Efesus. Pengaruh pelayanannya begitu luar biasa dan luas jangkauannya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah, walaupun Paulus sendiri mungkin tidak pernah mengunjungi Kolose, tapi gaung pelayanan Paulus dari kota Efesus mendirikan kota Kolose. Kendati pun tadi Paulus tidak pernah ke kota Kolose, tetapi ia memelihara hubungannya dengan gereja Kolose melalui Epafras. Siapa itu Epafras? Dia adalah seorang yang bertobat di bawah pelayanan Paulus dan rekan kerjanya di Kolose. Nah, alasan menulis surat ini adalah untuk melawan ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat Kolose. Nah, ketika Epafras, seorang pemimpin gereja Kolose ini, mengadakan perjalanan mengunjungi Paulus, lalu dia memberitahukan situasi di Kolose, itulah sebab Paulus menanggapi laporan dari Epafras ini, lalu dia menulis surat ke jemaat itu. Pada waktu ia berada di tahanannya, dia menulis surat itu ke Kolose. Nah itu yang kita lihat latar belakang mengapa Paulus menulis surat ini. Karena ada laporan dari Epafras tentang ajaran palsu yang berkembang di Kolose. Sifat yang tepat dari ajaran palsu yang terdapat di Kolose ini tidak diuraikan dengan jelas dalam surat ini. Karena para pembaca yang mula-mula sudah memahaminya dengan baik. Tetapi dari berbagai pernyataan Paulus yang menentang ajaran palsu itu, nyatalah bahwa bidat yang hendak meruntuhkan dan menggantikan Yesus sebagai inti kepercayaan Kristen pada saat itu. Dan memang kalau kalian baca nanti buku-buku yang menulis ajaran sesat, ajaran palsu di Kolose,
the Heresian Colossian, the heresy of Colossian, musuh-musuh dari Kolose yang di jemaat Kolose ini ada banyak sekali. Intinya ingin menggeser pemahaman umat Kristen supaya jangan percaya kepada Yesus, tapi percaya pada tradisi, pada filsafat kafir, atau kepercayaan mereka secara tradisional. Ini yang kita lihat dari surat ini. Kemudian tujuan Paulus menulis surat Kolose ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, dia memberantas ajaran palsu. Itu yang paling utama. Hendak memberantas ajaran palsu. Karena ajaran palsu itu menurut Paulus sangat berbahaya bagi jemaat Kolose. Karena ajaran palsu yang diajarkan para kafir tanda petik tadi, itu berpotensi untuk menggantikan keunggulan Kristus dan kedudukannya sebagai inti dalam ciptaan, penyataan, penebusan, dan gereja. Itu yang pertama, mengapa Paulus mengirim surat ke Kolose. Tujuannya untuk memberantas ajaran palsu. Lalu yang kedua, untuk menekankan sifat sebenarnya dari hidup baru. Bagaimana sebenarnya sifat dari hidup baru itu? Nah, nanti di suratnya ini dia akan berikan bagaimana orang Kristen hidup baru. Dan apa tuntutan dari orang percaya ketika dia mulai hidup baru. Nah, dua hal ini menjadi tujuan Paulus menulis suratnya ke Kolose. Nah, kalau kita mensurvei Kolose ini lebih dalam, maka kita akan melihat bahwa ketika Paulus sudah memulai suratnya dengan kalimat salam seperti surat-surat lain, dia telah mengungkapkan rasa syukur karena iman, kasih, dan pengharapan jemaat Kolose itu. Karena jemaat Kolose itu yang terus-menerus maju sebagai orang percaya. Kendati ada ajaran palsu, tetapi mereka tidak berhenti percaya kepada Yesus, tapi terus maju. Artinya iman mereka bertumbuh. Karenanya Paulus memusatkan perhatian pada dua pokok persoalan penting, yakni itu ajaran yang betul atau ajaran yang benar, kemudian nasihat praktis. Nah, dari segi teologi, Paulus menekankan sifat sejati dan kemuliaan Kristus. Yesus itulah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di dalam Yesus itulah ada kepenuhan Allah. Jadi Allah itu akan terlihat dalam diri Yesus. Jadi kepenuhan Allah itu ada dalam diri Yesus. Kemudian pencipta segala sesuatu. Kemudian dia kepala gereja dan sumber yang serba cukup dari keselamatan. Kemudian nanti Kristus benar-benar memadai. Sedangkan bidat di Kolose itu sama sekali tidak memadai. Artinya hampa, palsu, dan bersifat kemanusiaan. Baru ada dia lihat dalam ajaran palsu itu dangkal secara rohani, dan mereka juga angkuh, serta tanpa kuasa terhadap keinginan-keinginan berdosa dari Tuhan. Memiliki situasi itulah dia akan memberi bagaimana sikap praktis orang Kristen, sehingga dia memberi nasihat untuk mengimbau agar hidup orang Kristen itu didasarkan pada kecukupan dari Kristus sebagai satu-satunya cara untuk maju dalam kehidupan Kristen. Artinya dia mengatakan bahwa dalam realitas kehidupan kita haruslah tampak bagaimana kasih Kristus
dalam kehidupan Kristen. Bagaimana hubungan rumah tangga. Kalau nanti Kolose 3 itu kalian kalau baca Kolose 3 itu kan sering dibuat khotbah pernikahan karena itu hubungan keluarga. Bagaimana mengasihi suami, mengasihi istri. Karena kasih itu mengikat keluarga. Kasih itu menutupi segala kejahatan atau dosa. Jadi ada kasih, maka kita akan semakin bertumbuh. Kita tidak lagi melihat pasangan kita menjadi sesuatu yang dibenci. Lalu dia akan melihat setelah hubungan rumah tangga itu ialah disiplin rohani. Inilah kalau kita mau survei lebih mendalam kitab Kolose ini. Ada beberapa ciri dari Kolose ini. Yang pertama, memusatkan perhatian pada kebenaran. Jadi ada memusatkan perhatian pada kebenaran rangkap. Ini rangkap 2 ya. Dari apa? Dari keutamaan Kristus. Dalam keutamaan rangkap ini maksudnya di dalam diri Yesus Kristus tampaklah kemanusiaan yang sempurna dan tampak jugalah kealahan yang sempurna. Nah, ini yang kita lihat dari ciri yang pertama Kolose ini. Bahwa dia memberikan perhatian pada kebenaran yang rangkap. Keutamaan Kristus sangat sempurna. Sehingga orang percaya nanti melihat bahwa di dalam Yesus itu ada kemanusiaan yang sempurna. Dan juga dia melihat ada Allah di dalam diri Yesus secara penuh. Itu kalau kalian baca nanti secara menyeluruh kitab Kolose ini, kita akan menemukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab ini dengan tegas meneguhkan kepenuhan Kristus. Jadi kan tadi kemanusiaannya sudah penuh. Yang kedua, kepenuhan Kristus. Dia mengalami kepenuhan. Di dalam dirinya ada Allah yang sejati. Itu yang kita lihat. Ciri yang kedua. Yang ketiga, kitab ini sering disebut sebagai surat kembar. Kita sudah pelajari minggu yang lalu dengan ke Efesus. Jadi dia kembar dengan Efesus karena hampir sama isinya dengan Efesus. Jadi sering disebut dengan surat. Efesus dengan Kolose itu menjadi surat yang kembar, mirip. Nah, kita sekarang melihat garis besar surat Kolose. Setelah pendahuluan Kolose 1 ayat 1 sampai 12, maka Paulus memulai salam Kristen Kolose 1 sampai 2, ucapan syukur karena kasih iman dan pengharapan jemaat Kolose itu. Kemudian doa kemajuan rohani mereka. Lalu mulailah dia memberikan ajaran yang penuh kuasa bagaimana dia penebusan orang percaya itu, bagaimana Kristus menebus orang percaya. Dia mulai dengan keutamaan Kristus yang mutlak. Tadi saya katakan tadi kebenaran yang rangkap itu ya, kemanusiaan Kristus yang tampak begitu jelas, dimulai dengan keutamaan Kristus yang mutlak, dia sebagai penebus orang, sebagai Tuhan atas ciptaan, sebagai kepala gereja, sebagai pendamai segala sesuatu, sebagai pendamai jemaat Kolose dengan Allah. Itu keutamaan Kristus. Lalu dia melihat juga bagian ajaran yang penuh kuasa itu dengan pelayanan Paulus dalam rahasia Allah dalam Kristus. Jadi bagaimana pelayanan Paulus di dalam rahasia Allah dalam Kristus, dia mencoba menjelaskan penggenapan penderitaan Kristus. Lalu menyempurnakan orang percaya di dalam Kristus. Kemudian bagaimana ajaran dan kuasa penebusan orang percaya itu, maka Paulus berbicara tentang peringatan terhadap ajaran sesat.
ada persoalan yang dihadapi, itu ajaran yang tidak menurut Kristus, sehingga ada potensi pemecahan disempurnakan dalam Kristus. Kemudian ada persoalan berbagai perbuatan ibadah yang tidak menurut Kristus, lalu dipecahkan dengan sebuah solusi, disalibkan bersama Kristus. Jadi dia menemukan persoalan, dia memberi jawab. Dia menemukan persoalan, dia memberi jawab. Jadi ketika ada persoalan misalnya ajaran yang tidak menurut Kristus, lalu dia ajarkan disempurnakan dalam Kristus. Ada persoalan berbagai perbuatan ibadah yang tidak menurut Kristus, dia beri jawaban disalibkan bersama Kristus. Itulah bagian dari kuasa orang percaya itu, penebusan orang percaya. Nah, bagian yang kedua yang diterangkan oleh Paulus dalam surat Kolose ini adalah pengarahan praktis. Bagaimana kehidupan orang percaya itu sehari-hari. Dimulailah perilaku pribadi orang percaya itu bagaimana. Kolose 1, Kolose 3 itu. Bahwa harus ada Kristus hidup dalam hidup kita. Itu caranya. Mengesampingkan hidup berdosa atau hidup lama. Lalu mengenakan manusia baru dalam Kristus. Hampir sama dengan di 1 Korintus itu kan, aku melupakan apa yang di belakangku, tapi berlomba untuk melihat apa yang di depan. Jadi dia meninggalkan manusia lama, tetapi berusaha dengan manusia baru, hidup baru. Itu yang kita lihat, bagian yang pertama dari yang nasihat praktis ini, tentang perilaku pribadi orang percaya. Kemudian yang kedua, hubungan rumah tangga orang percaya. Bagaimana hubungan rumah tangga itu dalam kehidupan praktis? Supaya terlihatlah Kristus itu memang ada dalam hidup kita. Maka di dalam hubungan sebagai suami istri, hendaklah dia benar-benar melakukan seturut kehendak Tuhan. Jadi kalau Kolose 3 kita baca, misalnya hubungan praktis setiap hari itu, kita coba lihat misalnya dalam Kolose 3 ayat 1, Kolose 3 ayat 18 ya, Kolose 3 ayat 18. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, sering menjadi teks khotbah pernikahan. Di hubungan suami istri secara praktis harus menggambarkan kepenuhan Kristus. Lalu kemudian dinasihati lagi bagaimana anak-anak, hubungan anak-anak dengan orang tua. Itu kehidupan praktis dalam keluarga. Dia berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Itu anak-anak menghormati orang tua. Lalu bagaimana bapak-bapak? Bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Itu ayat yang ke-21. Lalu bagaimana hubungan hamba dengan Tuhan? Nah, dia jelaskan juga. Hamba itu harus tunduk kepada Tuhan. Dan Tuhan harus memberi perhatian kepada hamba. Nah, ini nasihat praktis dalam hubungan orang percaya di rumah tangga. Dan sekarang pengaruh rohani orang percaya itu, kalau sudah seperti itu, tingkat kerohanian kita, maka terlihatlah kehidupan yang diabdikan kepada Tuhan. Jadi hidup kita ini diabdikan kepada Tuhan. Berlaku bijaksana terhadap orang luar, sehingga orang luar itu tidak kita anggap sebagai musuh, sebagai orang asing, tapi dia sahabat kita. Lalu perkataan yang dibumbui kasih karunia. Jadi haruslah perkataan kita itu, kalau di Kolose 4 ayat 6 itu, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kata-kata itu jangan hambar, tapi kata-kata itu penuh kasih. Lalu masuk pada penuh. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk kitab Kolose ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Tidak jelas soal kitab Kolose.
Oke, kalau sudah jelas tentang kitab Kolose, kita lanjut kepada kitab 1 Tesalonika ya. Tetap masih penulisnya Paulus. Tema utama dari kitab 1 Tesalonika ini ialah kedatangan Kristus Yesus. Kedatangan Kristus Yesus itu bukan lagi yang pertama, tapi kedatangan Kristus yang kali kedua. Jadi parousia itu pengharapan Kristus Yesus datang kembali. Nah, ditulis sekitar tahun 51. Dan ini sebenarnya paling tua ya. 1 Tesalonika yang paling tua di teks dalam Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika ini. Nah, kalau kita melihat latar belakang 1 Tesalonika, maka kita akan melihat posisi Tesalonika itu terletak sekitar 160 km di sebelah daya Filipi. 160 km itu berarti kan dari Medan sampai Tarutung lah ya. Kira-kira begitu jauhnya. Kota ini adalah ibu kota dan pelabuhan yang paling terkemuka dari Makedonia. Nah, Makedonia itu sebuah provinsi di Romawi. Nah, di antara penduduk yang berjumlah sekitar 200.000, masyarakat Yahudi yang kuat, Paulus mendirikan sebuah gereja di sana. Nah, ketika dia melakukan perjalanan misioner yang kedua, Paulus mengalami keberhasilan sehingga dia mendirikan jemaat di Tesalonika ini. Nah, ini yang kita lihat. Tetapi walaupun ya tetap ada tantangan dari masyarakat sekitar ya. Paulus ketika mendirikan jemaat Tesalonika ini mengalami, kalau kita lihat itu dia mengalami penghentian sebelum waktunya karena permusuhan di kalangan Yahudi. Orang Yahudi pun membenci Paulus, bahkan akhirnya menghentikan pelayanan di Tesalonika ini. Karena dihentikan pelayanan di Tesalonika ini, maka Paulus dengan terpaksa meninggalkan Tesalonika. Dan dia pergi ke Berea, di mana di Berea itu pelayanannya sangat singkat, karena juga dihentikan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Karena ketika di Tesalonika dihentikan oleh orang Yahudi, orang-orang yang masih fanatik dengan Paulus itu kan ikut ke Berea. Sampai di Berea pun orang-orang Yahudi menghentikan pelayanan itu. Akhirnya dari Berea, Paulus pergi ke Athena. Nah, jadi pergi ke Athena, di mana Timotius bergabung dengannya. Nah, Paulus mengutus Timotius kembali ke Tesalonika untuk menyelidiki keadaan jemaat yang masih muda itu. Nah, itu jadi setelah Paulus tadi dihempang di Tesalonika, dia pergi ke Berea, dihempang di Berea, dia pergi ke Athena. Lalu di situ bergabunglah Timotius ketika di Athena. Lalu kemudian Paulus mengutus Timotius pergi ke Tesalonika. Dan kunjungan Timotius itu ke Tesalonika sebenarnya untuk memberikan laporan atau bagaimana keadaan jemaat di Tesalonika itu. Dan akhirnya Timotius pergi dan membuat laporan atas apa yang dia lihat di jemaat Tesalonika itu. Lalu sebagai tanggapan atas laporan Timotius itulah, maka Paulus menulis surat ini sampai 2 kali ya. Nah, itu yang kita lihat
dalam sejarah. Mengapa Paulus menulis surat ini? Karena pertama dia sudah buka jemaat Tesalonika, tetapi dihempang oleh orang Yahudi, dia pergi ke Berea. Ada juga orang Tesalonika ikut ke Berea, dihempang lagi, lalu dia pergi ke Athena, lalu bergabunglah dengan Timotius. Timotius bergabung dengan dia di sana. Karena ini misi yang kedua. Nah, apa tujuan Paulus menulis surat ini? Setelah mendengar laporan dari Timotius melihat keadaan Tesalonika itu. Nah, yang pertama untuk mengungkapkan sukacitanya. Jadi mengungkapkan sukacitanya tentang keteguhan iman dan ketekunan mereka di tengah penganiayaan. Jadi kalau menurut Paulus ketika dihentikan pelayanan di Tesalonika itu udah bubarlah jemaat itu. Ternyata dia melihat iman mereka teguh dan mereka tekun kepada Kristus. Nah karenanya dia menulis surat itu. Sehingga tujuan dia menulis surat itu supaya orang itu terus bertekun, terus teguh dalam iman. Itu yang pertama. Yang kedua untuk mengajar mereka lebih jauh tenang ya tentang kekudusan. Jadi mereka untuk mengajar jemaat Tesalonika itu untuk lebih jauh, tidak hanya iman tadi yang dan tekun, lebih jauh lagi yaitu soal kekudusan dan hidup yang saleh. Jadi kalau sudah iman bertumbuh, mereka sudah tangguh, kuat, maka harus juga sampai kepada pengudusan. Karena hanya dengan pengudusan itulah kita bisa memperoleh keselamatan itu kan. Lalu yang ketiga untuk menerangkan beberapa kepercayaan, khususnya mengenai satu orang percaya yang telah mati sebelum Kristus datang kembali. Jadi sudah mulai masuk kepada pengajaran bagaimana sebenarnya sikap orang percaya yang mati ya sebelum Kristus datang kembali. Itu yang ketiga. Lalu kalau kita melihat survei kitab 1 Tesalonika ini mendalam, maka setelah salam nanti Paulus dengan sukacita memuji jemaat Tesalonika. Setelah salam itu di 1 Tesalonika 1, lalu masuklah Paulus memberikan ucapan terima kasih dan pujian pada jemaat Tesalonika. Karena apa? Mereka semangat dalam iman. Mereka bertumbuh dalam iman. Walau mereka dalam penderitaan. Nah, kemudian Paulus menanggapi kecaman dan mengingatkan mereka akan kemurnian motivasinya. Jadi dia menanggapi kecaman itu sembari dia mengingatkan mereka dan motivasinya. Nah, kemudian kesungguhan kasih dan perhatian Paulus terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan pertumbuhan iman yang baik ini, dia betul-betul memberikan perhatian yang sungguh. Itu yang kita. Jadi ketika mereka sudah mengalami kemunduran karena ada penganiayaan tadi, maka Paulus memberikan kesungguhan pelayanan secara kasih. Baru dia memberikan contoh kelakuan yang jujur kepada jemaat Tesalonika. Bagaimana dia menjadi role model dalam jemaat Tesalonika, menjadi orang yang jujur. Kemudian perlunya menekankan kekudusan. Tadi sudah sampai pada kekudusan ya. Dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen itu sendiri, orang Tesalonika itu sendiri. Nah, kemudian tema yang menonjol adalah kedatangan Kristus. Untuk apa Kristus datang? Yaitu untuk membebaskan umatnya dari murka Allah di atas muka bumi ini. Nah, rupanya beberapa anggota jemaat sudah meninggal sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai keikutsertaan mereka nanti dalam keselamatan yang dinyatakan Tuhan. Apakah mereka yang sudah mati
tidak ikut masuk surga, atau yang masuk surga itu adalah sekarang yang hidup dan ketika mati masuk surga. Nah, jadi soal kedatangan Tuhan pun dia bahas di kitab ini. Sehingga setiap orang kudus itu ada kan mati dalam Tuhan. Kalau mati dalam Tuhan dia kan masuk ke dalam hal apa namanya Hades. Kalau mati tidak mati tidak dalam Tuhan, dia masuk Gehenna. Tapi itu sama-sama di Seol. Seol itu tempat perhentian orang yang meninggal. Misalnya dia akan dipisahkan mati dalam Tuhan, dia masuk ke sebuah paradis atau Hades yang apa itu bisa pangkuan Abraham. Tapi kalau dia mati tidak dalam Tuhan, dia masuk ke Gehenna, hampir sama dengan neraka. Nah itu yang dia jelaskan. Lalu ada beberapa ciri utama dari kitab ini. Yang pertama, surat ini adalah satu dari kitab-kitab PB yang pertama ditulis. Saya katakan tadi, kitab PB yang pertama ditulis itu adalah 1 Tesalonika. Itu kitab yang pertama. Dia ditulis tahun 51 Masehi. Dia tertua. Nah, kemudian berisi bagian penting mengenai orang-orang kudus yang sudah mati. Jadi orang kudus yang sudah mati pun dia catat. Kemudian yang berikut, kelima pasal ini berisi petunjuk tentang kedatangan Kristus. Dan apa artinya kedatangan Kristus itu bagi orang percaya. Jadi eskatologi itu, kemudian parusia itu dibahas dalam kitab ini. Kemudian kelima pasal ini berisi petunjuk tentang kedatangan Kristus. Jadi kedatangan Kristus dia pun dibuatkan. Itu maksudnya kedatangan Kristus yang kali kedua. Baru surat ini memberikan wawasan yang unik. Mengapa disebut yang unik? Karena mengenai kehidupan gereja tahun 50-an yang belum dewasa, tapi penuh semangat. Belum dewasa artinya di setiap jemaat itu kan ada masalah-masalah. Tetapi dari jemaat itu terjadi pengembangan kekristenan. Dari jemaat-jemaat yang ada itu, maka tersebarlah Injil ke seluruh dunia. Jadi dia melihat bahwa ada semangat itu di dalam jemaat. Itu yang dipelihara. Lalu yang kedua, mengenai mutu pelayanan. Sebagai perintis dari pemberitaan Injil. Jadi itu dia, mengenai mutu pelayanan itu harus benar-benar ditonjolkan oleh Paulus dalam surat ini. Nah, kemudian kita ambil garis-garis besar Tesalonika. Apa itu garis-garis besar Tesalonika? Setelah salam Kristen yang biasanya seperti surat-surat yang lalu, maka dia bicara soal terima kasih pribadi kepada orang Tesalonika. Dia sangat berterima sekali kepada jemaat Tesalonika yang mendukung dia, mensupport dia dalam pelayanannya sehari-hari. Dia mengatakan bersukacitalah tentang hidup baru. Lalu bagaimana kita bersukacita dalam kehidupan yang baru? Kita harus memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Kita harus memiliki pertobatan yang sejati. Kita telah membagi, kita harus menjadi teladan yang baik kepada semua orang. Di teladan yang baik itu berarti kita harus memberi contoh kepada orang. Itulah bagian dari bersukacita dalam hidup baru. Jadi jangan karena saya mengatakan hidup baru, saya sudah dibaptis misalnya, atau saya sudah CD, lalu karakter kita tidak bagus. Biasanya kan kalau CD belajar dia datang ke gereja, tapi setelah lepas CD tak mau datang ke gereja. Ini yang tidak bagus. Jadi sebagai seorang Kristen, kita harus menjadi teladan yang baik. Bagian yang kedua soal terima kasih Paulus karena orang Tesalonika ialah mengenangkan perannya dalam hidup mereka.
Lalu apa yang disebut dengan menyenangkan dalam hidup mereka? Mereka meninjau kembali pelayanannya. Baru mengingat kembali tanggapan mereka. Nah itu. Kemudian bagian yang berikutnya ialah mendoakan kesempatan kunjungan kembali serta kemajuan rohani dan kemantapan mereka dalam kekudusan. Didoakan jemaat itu ya supaya bisa kembali datang ke Tesalonika. Ya, tapi itu cara Tuhan kan agak sulit dia masuk ke sana. Lalu bagian yang kedua, setelah bagian yang pertama tadi, terima kasih pribadi Paulus kepada orang Indonesia. Bagian kedua yang dia sampaikan oleh Paulus dalam kitab 1 Tesalonika ini ialah pengarahan praktis bagi jemaat Tesalonika. Bagaimana kekudusan seksual, bagaimana kasih persaudaraan, bagaimana kerja yang jujur, bagaimana kedatangan Kristus, bagaimana keadaan mereka yang mati dalam Kristus, dan bagaimana yang tidak mati dalam Kristus juga. Lalu kesiagaan mereka yang hidup dalam Kristus. Jadi harus ada bedanya orang yang hidup dalam Kristus daripada orang yang tidak hidup dalam Kristus. Bedanya orang yang terus melayani Tuhan, dia akan beda dengan orang-orang yang penuh dengan pelayanan kepada Kristus. Nah, itu yang kita lihat. Baru dia membahas juga mengenai kehormatan bagi pemimpin rohani, lalu mengenai pemimpin Kristen, mengenai pelayanan rohani. Nah, inilah yang dia bahas soal kehidupan yang praktis menjaga jemaat di Tesalonika itu. Lalu terakhir bagian penutup. Nah, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Bagaimanakah keadaan Tesalonika waktu Timotius disuruh Paulus untuk melihat keadaan Tesalonika? Ya. Dari laporan Timotius setelah dia kembali dari Tesalonika, sudah disampaikan di sini, bahwa dia menemukan ada ajaran palsu. Ya, tadi kan ketika ini ya, udah terbang ini. Karena mana diterima laporan dari Timotius tadi. Bentar. Nah, ketika dia menyuruh Timotius ke Tesalonika ini ya, bahwa dia melaporkan mengenai gereja di Tesalonika. Yang dia laporkan sebenarnya baru direspon oleh Paulus. Jadi respon Paulus ini adalah gambaran utama di Tesalonika. Apa respon Paulus? Ini tadi. Kita lihatlah di responnya ini. Apa yang menjadi isi dari Tesalonika ini. Dia akan menjawab laporan Timotius bagaimana orang Tesalonika tentang kasih pribadi Paulus, ya, tentang kehidupan orang-orang Paulus, orang-orang Tesalonika. Nah, kalau dikatakan bersukacita tentang hidup baru di dalam Kristus, berarti di jemaat Tesalonika itu mereka masih bercokol dalam hidup lama. Maka diharapkan berhidup barulah. Kalau dikatakan iman, kasih, dan pengharapan mereka, berarti yang terjadi di sana ada degradasi kehidupan iman, pengharapan mereka. Kalau Paulus misalnya
menekankan pertobatan yang sejati, berarti di Tesalonika tidak ada pertobatan yang sejati. Lalu teladan bagi setiap orang, berarti mereka tidak teladan. Berarti itu kan karena laporan Timotius kepada Paulus bahwa mereka tidak teladan. Lalu dia katakan teladanlah bagi setiap orang. Lalu mungkin mereka tidak berperan. Peranan mereka tidak dihidupkan lagi. Bahwa mungkin setelah dianiaya, dihentikan oleh orang Yahudi itu, udahlah, berhentilah kita. Daripada menderita, udahlah, berhentilah kita. Nah, jadi Paulus mengingatkan supaya meninjau kembali pelayanannya. Lalu mengingat tanggapan mereka, bagaimana tentang pelayanan itu. Nah, ini. Jadi jawab, kalau ditanya tadi apa yang dilihat oleh Timotius, ya ini. Bagaimana kehidupan secara pribadi mereka tadi yang sudah tanda petik mengalami degradasi atau ketakutan. Lalu Paulus memberi penguatan. Lalu masalah kehidupan praktis. Berarti di sana kalau dikatakan hiduplah dengan kekudusan seksual, berarti di sana kan sudah tidak ada kehidupan seksual yang bagus. Hiduplah dengan kasih persaudaraan, berarti mereka tidak lagi saling mengasihi. Hiduplah dengan kerja yang jujur, berarti mereka tidak jujur lagi bekerja. Nah, ini contoh keadaan itu. Maka dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Timotius, maka dia berilah nasihat. Hiduplah dengan menjaga kekudusan seksual, hiduplah dengan kasih persaudaraan, hiduplah dengan jujur. Lalu dia menekankan mengenai kedatangan Kristus. Nah, inilah ya pertanyaan tadi. Bagaimana keadaan di sana? Ya ini dari garis besar ini. Itulah keadaannya. Bahwa mereka menghadapi sesuatu, lalu dia jawab dengan nasihat, dengan ajaran. Nah, sehingga diharapkan dengan membaca surat itu mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, demikian ya. Ada lagi selain Susan yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, kita akan masuk pada 2 Tesalonika. Nah, 2 Tesalonika ini tetap masih diyakini penulisnya ialah Paulus. Lalu tema utamanya ialah kedatangan Paulus, kedatangan Kristus. Ditulis tahun 51 atau 52. Karena tadi kan 1 Tesalonika 51, kemungkinan ini ditulis tahun 52. Karena ini yang tertua tadi penjembat. Nah, kalau kita baca 2 Tesalonika ini, tentu latar belakangnya hampir sama dengan 1 Tesalonika. Tetapi ketika surat 2 Tesalonika ini ditulis, situasi jemaat Tesalonika sama saja dengan ketika menulis surat yang pertama. Berarti sama tadi. Kehidupan, perilaku orang Kristen lebih degradasi, lalu kehidupan pemahaman mereka tentang Kristus pun mengalami degradasi, bahkan hubungan persaudaraan tidak bagus, pelayanan mereka pun tidak bagus. Nah, masih seputar itu yang terjadi. Nah, karenanya masih dibutuhkan Paulus menuliskan kedua kali suratnya. Supaya jemaat yang sudah mengalami degradasi moral atau degradasi ajaran dogmatika kembali lagi mempertahankan, bertumbuh dalam iman. Nah, jadi Paulus masih bekerja di Korintus bersama Silas dan Timotius. Dan ketika dia masih bekerja pada Korintus bersama Silas dan Timotius, maka dia memberikan perkembangan baru setelah dia mendengar mungkin laporan dari Timotius tentang jemaat Tesalonika. Setelah beberapa tahun ya, dari surat yang pertama itu, katakanlah setahun tadi, kalau tahun 52 ditulis setahun, maka Paulus tergerak hatinya untuk menulis yang kedua.
Mungkin Paulus yang pertama itu bisa saja sudah mengalami peningkatan, tetapi mungkin belum sempurna. Sebabnya dia mengirim surat yang kedua. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghibur orang percaya yang baru dia niaya. Berarti di sana ada orang Kristen yang dianiaya. Itu keadaannya sekarang. Bahwa ada di situ orang Kristen yang dianiaya. Lalu ketika dia mendengar ada orang Kristen yang dianiaya, dia suruh supaya kita menghibur. Dia menghibur mereka. Lalu menasihatkan mereka untuk hidup berdisiplin, bekerja, mencari nafkah. Jadi hidup mereka ternyata di sana tidak disiplin. Tadi di surat Tesalonika yang pertama juga mereka kan tidak punya disiplin. Lalu sekarang mungkin sudah surat 1 tahun yang pertama surat itu diedarkan tidak ada perubahan, dia kirim lagi menekankan disiplin dan bekerja untuk mencari nafkah, jangan tidur-tiduran. Lalu yang ketiga memperbaiki beberapa kepercayaan yang keliru. Tadi kan soal akhir zaman. Dia perbaiki lagi. Bagaimana akhir zaman itu dipahami sebagai hari Tuhan. Yom Yahweh, Domingus. Nah itu. Itu tujuannya. Untuk memperbaiki beberapa kepercayaan yang keliru. Jadi ada yang keliru, maka dia berikan pengajaran. Atau maka dia mengirim surat lagi ke sana. Nah kalau kita mendalami surat 2 Tesalonika ini, maka kita akan melihat bahwa Paulus benar-benar mendisiplinkan anak-anak yang kurang tertib dan memperbaiki jalan hidupnya. Kendati pun demikian, dia tak memuji mereka karena iman yang teguh dan mendorong mereka untuk tetap setia dalam penganiayaan yang mereka hadapi. Dia tak memuji ada keteguhan jemaat, walaupun dia tetap melihat ada jemaat yang perlu didisiplinkan, dibimbing. Jadi itu yang kita lihat. Kemudian dia membahas soal hari Tuhan, akhir zamannya, bagaimana Tuhan datang, lalu bagaimana sikap orang Kristen dalam rangka melihat akhir zaman atau kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Dari 2 Tesalonika 2 tampaknya bahwa beberapa orang dalam jemaat menyatakan entah melalui nubuat, laporan atau surat bahwa masa kesengsaraan besar dan hari kiamat sudah mulai. Sudah mulai. Padahal lama sekali dari situ sampai sekarang belum selesai kan, belum ada kiamatnya. Nah itu, tapi itulah yang terjadi pada saat itu. Mereka sudah mulai membuat penetapan hari kiamat. Nah Paulus memperbaiki salah paham itu dengan mengatakan bahwa 3 peristiwa akan memadai tibanya hari Tuhan. Ada 3 mungkin tanda atau peristiwa menandai hari Tuhan itu. Yang pertama akan terjadi banyak kemurtatan dan pemberontakan besar, berarti perang. Yang kedua ada penahanan yang ditentukan oleh Allah. Penahanan yang ditentukan oleh Allah terhadap kejahatan yang diangkat. Dan yang ketiga, manusia durhaka. Manusia melawan orang tua, manusia menghancurkan harta orang tua, merusak ladang, merusak bisnis dan sebagainya. Itu yang kita lihat di sini. Manusia durhaka dinyatakan. Dan lalu Paulus menegur mereka, manusia durhaka itu. Lalu apa ciri utama dari 2 Tesalonika ini? Yang pertama, surat ini berisi bagian yang paling lengkap dalam PB mengenai pelanggaran hukum. Kalau ingin melihat bagaimana pelanggaran hukum di dalam Alkitab, lihatlah 2 Tesalonika. Di situ ada banyak pelanggaran hukum. Tadi kan tentang seksual, tentang disiplin, tentang cara pelayanan. Berarti kan itu soal pribadi. Makanya dia dibuat peraturan. Tapi ketika dibuat peraturan, dilanggar. Kata orang kan peraturan itu dibuat untuk apa? Dilanggar. Maka banyaklah persoalan hukum yang terjadi di 2 Tesalonika ini. Karena hukum-hukum yang dibuat itu dilanggar. Ada lampu merah, ya langgar. Karena mata kita melihatnya hijau. Karena orang lain melihatnya merah. Nah, itu kan melanggar. Kayak
ada keenakan tersendiri jika melanggar. Padahal itu salah. Kan itu. Yang kedua, penghakiman Allah yang adil. Jadi adilnya Allah menghakimi orang yang bersalah. Itu. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali itu nanti akan memberikan penghakiman yang adil bagi setiap orang yang percaya. Lalu kita ini yang memakai istilah eskatologi untuk antikristus yang tidak berguna. Eskatologi itu kan akhir zaman. Jadi dia memakai istilah eskatologi untuk antikristus yang tidak digunakan dalam Alkitab yang lain. Jadi di kitab-kitab yang lain memang soal eskatologi ini ditumpangi oleh antikristus, ya. Antikristus. Bagaimana dia menghancurkan kekristenan, antikristus. Itu yang kita lihat ciri-cirinya 4. Lalu garis besarnya apa? Setelah salam Kristen dari Paulus itu, maka kita akan melihat bagian yang pertama, Paulus menghibur jemaat Tesalonika yang dianiaya. Tadi kan dianiaya, banyaknya dianiaya orang Kristen itu. Baru dia menghibur. Bagaimana cara menghiburnya? Dia mengatakan rasa syukur karena pertumbuhan rohani, pujian atas ketabahan gereja lainnya, keyakinan mengenai hasil akhir doa Paulus bagi mereka. Jadi dia menghibur dengan melihat rasa syukur itu sebagai kata utama untuk menerima penganiayaan itu. Lalu melihat keyakinan bahwa ya biarkan aja lah begitu. Toh pada akhir zaman nanti atau pada akhir gereja itu akan selesai. Lalu bagian yang kedua yang Paulus lihat dalam surat ini ialah Paulus memperbaiki pengakuan kepercayaan jemaat Tesalonika, pengakuan jemaat Tesalonika. Bukan pengakuan iman kita yang sekarang, ya, tapi pengakuan jemaat pada Tesalonika itu maksudnya. Dia membahas hari Tuhan belum tiba, ya, manusia durhaka akan dinyatakan dahulu, berdiri teguh di dalam kepastian kebenaran dan kasih karunia. Ya, bagian yang ketiga dari surat Paulus yang kedua ini Tesalonika ialah Paulus menasihati jemaat Tesalonika tentang hal-hal praktis. Apa itu? Mendoakan dirinya maksudnya mendoakan Paulus, mendoakan supaya tetap setia bertahan dalam Tuhan. Karena banyak orang yang tidak bertahan dalam Tuhan. Dan ketiga menjauhkan orang yang tidak mau patuh dan harus hidup berdisiplin. Kalau itu dikerjakan oleh orang-orang Tesalonika, nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang kedua ini, maka mereka akan mengalami pertumbuhan iman. Lalu salam penutup dan berkat. Itulah yang disampaikan oleh Paulus di 2 Tesalonika 3, 16-18. Ya, demikianlah dulu yang bisa saya sampaikan soal pengantar untuk kitab Kolose dan kitab 1-2 Tesalonika. Ada kira-kira yang bertanya? Yang bertanya. Any question? No question. Bertanya, kita tutup sampai di sini ya. Kita bertemu minggu depan. Dan pertemuan kita minggu depan akan membahas soal 1, 2 Timotius dan Titus. Silakan dibaca 3 kitab ini supaya nanti ada diskusinya. Kalau kalian tidak bertanya, nggak keluar ilmu kita, nggak tambah. Tahu maunya harus bertanya supaya bisa berkembang diskusi kita. Karena yang saya berikan ini normatif ya, normatif. Ini kan pembimbing. Yang saya berikan ini ya saya anggap standar untuk kalian tahu. Gitu. Kalau kalian tidak bertanya, ya itu yang saya kasih, gitu. Tapi kalau bertanya seperti si Susan tadi, ya bertambah penjelasannya gitu. Kalau tidak, ya nggak bertambah. Makanya bacalah kitab itu supaya banyak pertanyaannya. Kalau nggak dibaca, emang nggak ada bisa bertanya. Nah, supaya banyak pertanyaan minggu depan, dibaca aja lah kitab 1-2 Timotius dan Titus. Nah, supaya menarik diskusi kita. Kalian kan tadi tidak membaca kitab Kolose 1 Tesalonika, sehingga tidak ada diskusi kita.
Nah, misalnya apa namanya ini yang saya buat tadi ayat-ayat itu, kalau kalian tidak baca emang ya nggak nyambung. Tapi kalau saya baca semua ayat-ayatnya itu kan nggak mungkin. Cukup waktu untuk mengajar kita. Jadi makanya saya tidak baca lagi ayat-ayat. Saya asumsikan kalian itu sudah membaca ayat-ayat itu. Teks ini itu maksudnya. Sehingga nanti diskusinya lebih lancar. Oke, demikianlah. Kalau tidak ada pertanyaan, silakanlah Kompi memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, Pak. Terima kasih. Kami minta teman kami Trifin untuk membawa doa kita. Silakan Trifin. Apakah tidak connect dengan apanya? Apa namanya? Mic-nya. Silakan Trifin berdoa. Mungkin lagi masak dia. Ya, silakan yang lain lah. Mungkin lagi masak atau lagi berdoa ya. Ya Pak, saya saja. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan kami telah selesai kuliah mata kuliah kami perjanjian lama. Tuhan, pembimbing perjanjian lama, kiranya Tuhan apa yang dijelaskan dosen kami tadi dapat kami terima, supaya kami pergunakan untuk masa depan kami nantinya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk dosen kami Tuhan, tetap beri dia kesehatan, beserta keluarganya juga Tuhan, tetap beri kesehatan, rezeki supaya bisa tetap membimbing kami mahasiswa Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, Tuhan yang memberkati orang tua kami, beri mereka kesehatan, rezeki juga Tuhan, agar bisa menyekolahkan kami anak-anaknya dan terkhusus kami mahasiswa Tuhan, Tuhan yang memberkati, supaya Tuhan kami bisa membanggakan orang tua kami melalui pendidikan kami. Terima kasih Tuhan, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Bujur, Jujua, Horas ya. Jujua Pak. Pak.